Kalau kita maknai pernikahan itu bukan untuk kebahagiaan yang kita persiapkan. Karena bahagia akan bisa kita dapatkan kalau kita persiapkan dengan baik. Justru harus siap berdua suami istri itu kayak orang perang. Jadi bagaimana keduanya punya senjata siap untuk berperang. Perang itu berarti dalam keadaan susah, sulit. Nah waktu di bawah itu tuh. Nah kalau waktu naik semua orang suka, happy. Yang semua sama-sama bisa enjoy. Tapi bagaimana waktu ke bawah, perang ini berdua selalu kompak. Halo teman-teman semuanya, welcome to Gilgal Podcast. Bersama aku kembali, Revi Halim. Dan seperti biasa, di dalam sesi Gilgal Podcast ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa upgrade diri dan semakin siap juga untuk dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Dan saya percaya pasti video ini akan membantu kita untuk upgrade lebih lagi. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Novita Tandri. Halo Bu Novita, apa kabar? Halo Revi, kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar? Baik Kelihatannya juga. semangat sekali dia. Oke dong, Dia pasti. anak muda luar biasa ini. Iya, Bu Yang Novita juga. justru Revi Halim sudah memberkati banyak Puji orang Tuhan. dengan semua podcast yang ada. Udah setahun ya, Iya, Revi sekitar ya? setahun kita Gilgal Podcast, Bu Novita. Keren, keren. Wah, thank Keren you so banget. much. Seneng banget hari ini Bu Novita bisa bergabung sama kita. It's such a great honor, Bu Novita. It is an honor to be here. Wah, Thank you for thank you. having me. Aku suka nontonin loh video-videonya. Gitu ya? Bagus, iya aku mau belajar soalnya kan. Banyak yang bisa kita pelajari. Makanya hari ini kita juga mau belajar nih. Soalnya kan sekarang ini banyak permasalahan itu, apalagi kita jemaat kan suka denger ya Ya. cerita-cerita dari jemaat. Ternyata permasalahan tuh banyak di keluarga juga, Bu Novita. Ya. Ternyata banyak yang ya mungkin keluarganya banyak permasalahan ya, anggapnya suami istri tuh banyak permasalahan yang ternyata mengefek juga nih kepada anak-anak. Yes. Mhm. Iya, karena, oke, saya sebenarnya dasarnya adalah psikolog anak, remaja, jadi child and adolescent. Tapi ternyata anak dan remaja seperti kita tahu tidak terlepas dari keluarga. Nah kalau kita bicara keluarga berarti ada suami, ada istri, Ya. ayah dan ibu, papa mamanya gitu ya. Lalu ada kakek nenek dari pihak papa, pihak mama. Dan bicara dinamika keluarga tentunya sama kayak EKG ya. EKG kalau kita cek jantung tuh naik Iya, turun naik kan turun, ya. betul. Jadi artinya kita sehat. Ya. Kalau udah flat berarti sudah dipanggil pulang Iya, sama udah Tuhan nggak ada ya, ya. udah nggak ada di dunia ini, flat. Jadi makanya sebelum memulai kita bicara dinamika di dalam keluarga, dan kita harus tahu bahwa hidup itu memang seperti EKG, Iya, iya. naik dan turun. Nah bicara tadi pernikahan, kita bicara keluarga, ini yang menjadi tantangan yang saya pikir luar biasa. Karena kalau menikah dulu, kalau kita lihat di fairy tale gitu ya, dongeng-dongeng, penutupnya selalu the end, Iya. happily ever after. Iya. Ya nggak sih? Jadi mereka berbahagia, hidup selama-lamanya. Padahal sebenarnya kalau kita maknai pernikahan itu bukan untuk kebahagiaan yang kita persiapkan. Karena bahagia akan bisa kita dapatkan kalau kita persiapkan dengan baik. Justru harus siap berdua suami istri itu kayak orang perang. Jadi bagaimana keduanya punya senjata ya, quote and quote, siap untuk berperang. Perang itu berarti dalam keadaan susah, sulit. Nah waktu di bawah itu tuh EKG. Nah kalau waktu naik semua orang suka, Ya, betul. happy. Yang semua sama-sama bisa enjoy. Tapi bagaimana waktu ke bawah, perang ini berdua selalu kompak. Nah waktu di bawah ini nih, perselingkuhan ada di sana, Ya. kesulitan keuangan ada di sana, bagaimana cicilan terlalu banyak gitu ya, bagaimana anak-anak yang diberikan di dalam keluarga yang harusnya menjadi anugerah, tetapi ternyata begitu sulit. Anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, special needs, dan bagaimana tantangan yang lain, extended family. Nah ini yang kita sebut dengan perang. Ya. Bagaimana bisa menghadapi
kuat berdua. Mhm. Dan mungkin kalau kita bicara tentang tadi tema yang paling pertama gitu ya, perselingkuhan, kesetiaan ada di situ, dan mungkin kalau kita dengar tahun ini 2025 di awal-awal dengan gayung Love Pink gitu Iya, ya, banyak kasus ya. dengan kasus daripada influencer yang sedang tren viral gitu. Dan ini juga saya melihat di dalam ruang konseling saya, kita bicara tentang ketidaksetiaan atau perselingkuhan itu menjadi angka yang cukup tinggi. Semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Salah satunya juga karena adanya komunikasi yang begitu gampang. Kalau ini generasinya beda ya. Saya lihat di sini tadi ada Samuel, di sini tadi ada lupa. Ya, Albert, ada Albert, lalu ada Mas Yayat gitu. Saya yakin mereka kepengen punya keluarga atau bahkan sudah punya keluarga dan sudah punya anak-anak. Kepengennya itu benar-benar mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Pernikahan, pemberkatan, konseling pernikahan, katekisasi dan lain sebagainya sampai di titik menikah. Tetapi tidak sesuai dengan gambaran pada saat mereka benar-benar sudah hidup serumah bersama-sama. Nah, bicara balik lagi perselingkuhan ini, godaan ini sangat-sangat besar sekali karena kita bertemu dengan orang lain sebagai manusia makhluk sosial ya. Ketemu dengan orang lain dengan gender yang sama atau yang tidak sama. Karena sekarang kita bicara LGBTQ+ juga menjadi tema salah satu, dan ini terbuka bukan hanya kepada kalau kita bicara dulu suami saja, tetapi juga kepada istri. Sekarang juga makin banyak ya istri juga ya. Nah sekarang kalau bicara, Revi mau nanya apa nih? Kalau yang pertama tentang perselingkuhan. Wah, tentang perselingkuhan aku mancing dulu. Kalau misalnya perselingkuhan kan sekarang nih makin banyak terjadi. Mungkin kayak aku juga penasaran dan mungkin kan para viewers penasaran, sebenarnya apa sih yang menyebabkan nih perselingkuhan tuh banyak terjadi? Kan semakin meningkat terus nih. Emang ada apa gitu yang bikin nih tahun-tahun 2025 ini kayak angkanya makin naik terus gitu? Sebenarnya perselingkuhan dari zaman dulu pun sudah ada. Ya kan kita tahu, cuman tidak di-expose. Karena kita nggak punya internet, kita nggak punya wifi, kita nggak punya gadget yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi sharing secara publik menjadi lebih besar. Jadi kelihatannya kok angkanya meningkat. Padahal sebenarnya hampir sama dari dulu. Lebih ketahuan lebih cepat mungkin gitu ya. Kalau saya melihat saya udah punya pointer-pointer nih. Jadi harus siap karena diundang sama Revi Halim. Thank you so much. Wow. Kalau saya melihat karena ada beberapa dan perselingkuhan itu hampir mirip dengan gangguan adiksi. Adiksi justru ya? Gangguan adiksi seperti judi online, adiksi seperti alkohol, nafza, narkoba dan zat-zat terlarang lainnya. Karena polanya berulang. Walaupun secara DSM nomor 5 itu adalah Diagnostic Manual of Mental Disorder yang dipegang oleh semua psikolog dan psikiater di seluruh dunia, dari APA, American Psychological Association. Perselingkuhan tidak masuk sebagai gangguan adiksi, tetapi polanya mirip dengan gangguan adiksi. Ada kebutuhan emosional, Rev, di situ. Kebutuhan emosional. Dan pada saat orang berselingkuh, itu ada hormon yang men-trigger hormon yang disebut dopamin. Jadi kalau Rev olahraga, setelah olahraga, itu badannya kayak enak banget, seger gitu ya setelah kita berkeringat. Nah, dopamin ini yang dikeluarkan pada saat deg-degannya, pada saat harus bertemu atau diam-diam dengan chatting dan lain sebagainya. Dan ini yang dicari karena rutinitas sebagai suami istri kan udah hampir mirip nih. Bangun jam berapa, kerja, pulang kerja, anak-anak, kalau ada anak-anak di dalam keluarga berisik, ribut, lalu malam tidur, rutinitas besok pagi lagi datang. Dengan adanya perselingkuhan itu membuat si tadi seru gitu kebutuhan, keseruan, excitement, kebutuhan emosional dan dopamin. Yang kedua, melarikan diri dari masalah. Jadi sudah punya root cause problem
dia nggak bisa, coping mechanism-nya nggak ada. Jadi bagaimana to escape dari sana. Iya. Dan bahkan perselingkuhan terjadi pada saat liburan. Liburan Liburan keluarga. liburan keluarga ya justru ya? Wah gimana tuh Ini maksudnya tuh? kemarin ini Natal, Heeh, tahun baru yang heeh, baru lewat, liburan keluarga yang sudah di-planning mhm, berbulan-bulan sebelumnya, karena mungkin mencari tiket yang lebih, murah gitu ya? murah, promo atau dengan hotel-hotel gitu Mhm ya, mhm. kalau di-planning lebih jauh kan lebih Iya lebih gampang oke, dapat, heeh, diskon yang besar. Nah, perselingkuhan itu terjadi justru lagi liburan, mmm, karena biasanya kita mempersiapkan diri, dengan, kebahagiaan, ya misalnya mhm ini yang terjadi ya, mhm so let's say put it this way, contohnya ke mhm, Singapura misalnya ke USS, iya, Universal Studio mhm, Singapura, mmm, masuk ke dalam biasanya mamanya, anaknya, mhm, sama mertua misalnya yang mmm, perempuan main, mmm, suami nggak mau ikut, mmm, pergi misalnya, sekalian mau, meeting mhm, atau mau cari kebutuhan yang lain. Itu mmm, dipakai oh waktu tersebut dengan melakukan cheating ini. oh oke, Jadi melarikan diri, tidak punya coping mechanism, ketidakpuasan di dalam keluarga dan akhirnya dilampiaskan dengan cara yang salah. oke oke, Kehilangan kendali dan ini buat kendali diri, jadi mmm, kontrol diri. mhm, Tahu salah tapi kayak orang tetap dilakukan? Oh oke narkoba, ya, tahu salah kayak orang alkohol, mhm, judi, tahu salah ya, gitu, bahwa uangnya habis. mhm mhm, Lalu ada adiksi, bagaimana dengan, ketidaksadaran diri pada saat pengaruh alkohol ya, Ren, ya ya, sama narkoba, tapi tidak mampu untuk mengontrol diri mmm, dan mengubah diri. mhm mhm mhm, Jadi, dan yang lain adalah karena saya melihat ada, mmm, ketidakpercayaan di dalam pernikahan juga, bahwa ini oh, nggak mungkin bisa berhasil. oke, Dan perselingkuhan ini dampaknya luar biasa. mhm mhm, Sakit hati, mhm, eee, merasa dikhianati oleh pasangan yang menjadi korban ya, iya, dan akhirnya kehilangan respect di mmm, sana, mhm, komunikasi jadi rusak. mmm, mhm mhm, Walaupun dianggap bahwa saya kan cuman bercanda, saya kan cuman coba-coba, mmm, tetapi pihak yang dikorbankan, iya, mungkin bisa memaafkan, mhm, tapi melupakan nggak mudah ya, itu proses umur hidup. iya, mmm, Buat yang mendengar mungkin jangan mencoba-coba untuk iya, melakukan ini, karena dampak yang dihasilkan itu terlalu besar ya. terlalu besar. Dampaknya itu hanya untuk ke suami atau istri yang diselingkuhi atau sebenarnya tuh bisa lebih besar lagi kayak kepada anak-anak juga Bu Novita Oh berarti? sangat Mhm, sangat. Jadi anak-anak ada yang kita sebut dengan generational trauma gitu ya. mmm, Generational trauma berarti trauma yang dihasilkan mhm, secara turun-temurun. mhm mhm, Jadi yang tentang pola asuh, kekerasan di dalam rumah tangga, perselingkuhan, iya, itu bisa menjadi contoh buat mhm mhm, anak-anak ya mmm, pada saat dewasa bahwa melihat ayahnya atau ibunya yang melakukan perselingkuhan itu sebagai sesuatu yang biasa. mhm Jadi mhm, waktu dia di dalam hubungan, iya, pernikahan juga menganggap itu sesuatu yang biasa. mhm mhm mhm, Dan trauma itu bisa menjadi turun-temurun dan, menjadi satu kebiasaan. Akhirnya menjadi mmm, toxic, jad racun di dalam keluarga. jadi Ya, anggapannya mereka padahal dulu tersakiti ngelihat orang tuanya mhm, melakukan itu, yes. tapi tanpa sadar mereka malah melakukan hal yang sama gitu Ih, ya? keren banget nggak sih? Oh, Iya, ih keren keren banget loh. Ini psikolog otodidak oh ini. gitu ya, lumayan ya mungkin banyak belajar. Keren keren keren. Bener, Heeh, padahal sebenarnya dia nggak suka waktu heeh, kecil, dia benci misalnya sama papanya atau mama yang melakukan, heeh heeh. perselingkuhan itu, tetapi tanpa disadari karena tidak diajarkan bahwa itu salah, Iya iya, apa dampaknya terhadap mama, mhm, dan dia tidak diajarkan bagaimana menghadapi untuk setia, mmm, waktu coping mechanism-nya karena bicara tadi kan iya naik turun itu iya di iya, dalam relasi suami mhm, istri, sampai maut yang memisahkan, iya, dia nggak punya, dia melakukan itu. mmm, Apalagi dengan sekarang mudah sekali kan, mhm "Halo, ketemu mhm, di mana tukar HP." iya iya, mmm, Intensitas yang tadinya mau cuman sebagai pelampiasan sesaat dengan mhm, chatting, ada yang mau dengerin saya, tapi mhm, akhirnya jadi kebablasan, Rek. iya 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 iya. Wah, jadi bener-bener nih yang namanya pernikahan itu harus dijaga sebaik mungkin ya? Nggak mudah, Iya, sangat nggak mudah, memang nggak gampang.
Kira-kira kalau begitu nih, apa yang harus dilakukan suami istri supaya bisa lebih menjaga pernikahan ini agar anggapnya kemungkinan perselingkuhannya nih bisa jauh lebih diminimalisir. Kira-kira apa yang bisa dilakuin ya? Pada saat sebelum menikah sih. Mmm, Jadi pencegahan lebih baik daripada mhm, preventif, lebih baik daripada kuratif kan ya. mhm, Jadi kalau bisa kita tarik dulu mhm, sebagai preventif. mhm. Ya itu yang benar-benar harus digali adalah lu siap perang nggak sama gue? Oke. Gitu. Kita Ya, perang nih, ya. perang dengan godaan, perang Ah, dengan kesulitan nanti finansial, iya, iya. perang dengan bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana anak-anak nanti harus sekolah, pendidikan tinggi. Mmm, Nah itu kan kesulitan-kesulitan yang menjadi tantangan ke depan. mhm, Jadi sebaiknya kalau buat saya sih di mhm, ngobrolin mhm. tantangan ini dulu. Iya, iya. Sama nggak? Are we on the Mmm, same page gitu? oke. Frekuensinya sama nggak? Iya, iya, iya. Karena kalau tidak orang bahagia, wah semuanya Mmm, suka, iya, iya, ya iya, kan? benar, benar. Jadi kalau punya pola asuh yang tidak sehat seperti ini dengan preventif, Mhm. kita bisa siap siaga untuk menghadapi ini. Berarti sebenarnya yang paling penting tuh diskusi, diomongin sebelum nikah. Ya, Masalah ya, banyak orang mungkin nggak ngomongin hal-hal berat yang betul, mungkin bisa dihadapi betul. ya. Harus beresin diri sendiri dulu sih, Ya, ya. sebelum bisa masuk ke dalam satu titik pernikahan gitu ya. Mhm. Nah makanya di dalam gereja kita bicara Gilgal, Iya, ini kan ada yang disebut dengan apa, bimbingan pranikah bimbingan ya. pranikah Mhm, gitu mhm. yang menurut aku ini bukan hanya harus ada Ya. diadakan di Gilgal atau gereja-gereja lain, tetapi secara nasional, Mhm, mhm, mhm. ya nggak sih? Iya, betul banget. Harusnya Kemen PPA, kita Mmm, bicara Kemensos, ya. atau bahkan di dalam, kurikulum dalam Mhm. Kemendikbud, Mmm, eee, Dikti, ya, ya. Ristek, gitu Mhm. harus ada di dalam. Iya, Jadi anak-anaknya tahu dari kecil bahwa ada persiapan menuju pernikahan dan ini yang harus dipersiapkan. iya, iya, Ya mulai di SMA gitu, bagaimana sebuah keluarga. iya, Karena iya, kalau keluarga unit yang terkecil di dalam masyarakat dan nantinya menjadi pondasi di dalam satu negara. iya, iya, iya. Wow. Mmm, Di sesi ini kita belajar banyak nih soal permasalahan-permasalahan dalam keluarga ya. Tadi yang sangat menarik soal generational trauma, nanti mmm, di next session kita bahas itu lebih banyak ya, lagi nih. ya, Mungkin sebagai penutup di sesi ini boleh saya minta Bu Novita memberikan sedikit pesan untuk para viewers kita hari ini. oke. Tantangan di dalam satu pernikahan tentunya banyak, tapi juga tidak membuat kita sebagai orang Kristen untuk takut menikah. Bagaimana persiapan sebelum menikah menjadi kata kunci. Ikut bimbingan konseling pranikah, saya yakin keluarga yang dibangun atas dasar takut akan Tuhan akan menjadi keluarga yang kuat dan kokoh. Yes, amin. Betul banget ya. Maka itu teman-teman semuanya jangan lupa jangan buru-buru menikah, tapi sungguh-sungguh doakan dulu, pikirkan baik-baik, bicarakan dengan calon suami, calon istri tersebut, apakah visinya sama, nilainya sama, dan bagaimana rencananya jika ada tantangan-tantangan yang ada di depan sana. Ketika kita melakukan ini, kita bisa melihat sebuah pernikahan yang lebih baik, di mana nantinya akan ada dampak positif untuk anak-anak kita juga berikutnya. Oke, jadi thank you so much buat teman-teman yang sudah ikut sepanjang sesi hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya nanti kalau misalnya ada video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya dan dapat mengikutinya. Di next session kita akan belajar lebih banyak lagi soal generational trauma yang percaya akan sangat menolong hidup kita supaya bisa lebih mengerti bagaimana cara kita menjadi berkat yang maksimal buat orang-orang di sekitar kita. God bless you and see you next time. Bye-bye. Nah sekarang kalau orang tua yang Mhm. udah nggak pernah hadir sama anaknya, terus dudukin anaknya terus ngomong ngoceh gitu loh. Iya kalau bawainnya ngocehnya, khotbahnya misalnya seperti Pastor John menarik gitu ya, Iya, heeh, enak karena ada visual. iya, Ini enggak, iya, iya. marah, teriak, gebrak meja. Mmm, Anak-anak akan shut down semua panca inderanya dan gak akan pernah bisa masuk. The more you do that, mhm, the more they will run away, iya, hanya takut. Ya, akan akhirnya menjadi masalah kesehatan mental karena mereka nggak paham kenapa orang tuanya seperti ini. iya, Nah, buat aku cuman satu kata kuncinya. Orang tua memahami dunia berubah. Ajak anakmu bicara, mmm, duduk dengan mereka,
Gak ada pride bahwa kamu sebagai orang tua kamu harus selalu paling benar. Enggak. Justru dengan kita menundukkan diri kita, merendahkan hati kita, anak-anak justru tersentuh di situ.